Dalam upayanya mencari buah jiwa bayi sebagai bahan untuk menyelamatkan Yao Chen, Xiaoyan melanjutkan petualangannya ke salah satu area di dataran tengah yang dikenal sebagai daerah binatang buas. Dalam perjalanan ini, ia didampingi oleh King Luan, yang memiliki informasi mendalam mengenai daerah tersebut. King Luan menjelaskan bahwa hampir 70% kekuatan yang berada di wilayah ini berasal dari klan binatang buas ajaib. Selain itu, terdapat 3 klan besar utama yang mendominasi kawasan ini, yaitu Naga Void Kuno, Heaven Demon Phoenix, dan 9 ular piton tanah. Dari ketiga klan tersebut, klan 9 ular piton tanah memiliki jumlah anggota terbanyak, sementara Heaven Demon Phoenix terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa King Luan sendiri belum pernah mendengar tentang klan Naga Void Kuno. Xian, dengan keusilannya yang khas, sedikit mengejek King Luan karena ketidaktahuannya mengenai klan tersebut. Tiba-tiba, sebuah batu yang dibawa oleh King Luan mulai bersinar, menandakan bahaya yang terjadi di area perkemahan mereka. Merasa waspada, mereka segera bergerak ke lokasi perkemahan dan mendapati bahwa ancaman tersebut berasal dari Paviliun Feng Lei, yang dipimpin oleh Fei Tian. Pasukan dari Paviliun Feng Lei sedang melancarkan serangan terhadap perkemahan Paviliun Bintang Jatuh. Melihat situasi tersebut, Xiaoyan dengan sigap mengambil tindakan dan memberikan pelajaran kepada para penyerang. Dengan ekspresi dingin, ia menyapa Fei Tian, mengingatkan pria itu akan kejadian di masa lalu ketika Fei Tian pernah mengejarnya. Fei Tian terkejut melihat kehadiran Xiaoyan di tempat itu. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, Xiaoyan menunjukkan sikap berwibawa dengan segera memberikan pil obat kepada para anggota Paviliun Bintang Jatuh yang terluka. Dengan cepat, situasi di medan pertempuran berubah menjadi pertarungan sengit antara Fei Tian dan Xiaoyan. Tanpa diduga, meskipun Fei Tian adalah lawan yang kuat, Xiaoyan mampu mengalahkannya dengan mudah. Tak lama setelah pertarungan itu, 3 individu tingkat Douzun muncul. Mereka adalah Tuan Lei, pemimpin Paviliun Feng Lei, bersama 2 pemimpin klan binatang buas yang memiliki kekuatan luar biasa. Tuan Lei yang melihat Xiaoyan berdiri tegak tanpa rasa takut, menyadari bahwa kali ini situasinya berbeda. Bahkan, ia mulai bertanya-tanya sejak kapan Paviliun Bintang Jatuh memiliki banyak praktisi tingkat Douzun. Momen ini dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk sedikit memprovokasi Tuan Lei. Namun, salah satu pemimpin binatang buas meminta Tuan Lei agar menahan diri, menyadari bahwa mereka menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Akhirnya, mereka memilih untuk mundur, dan situasi kembali aman bagi Paviliun Bintang Jatuh. Malam itu, di dalam tenda perkemahan, kelompok Xiaoyan mulai mempersiapkan diri sebelum memasuki reruntuhan kuno yang menjadi tujuan mereka. Berdasarkan peta yang mereka miliki, reruntuhan itu berada di tengah pegunungan Skeleton, sebuah tempat yang dikenal karena bahaya besar yang mengintai. Reruntuhan itu dilindungi oleh mayat-mayat kuno yang memiliki kekuatan mistis serta berbagai jebakan berbahaya. Selain mencari harta karun, kelompok Xiaoyan berharap bisa menemukan beberapa teknik tingkat surgawi di dalamnya. Namun, mereka juga menyadari bahwa bukan hanya mereka yang mengincar reruntuhan ini. Kekuatan lain pun turut bersaing dan siap melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan di dalamnya. Dalam rapat perencanaan, Xiaoyan menanyakan apakah ada yang melihat keberadaan klan Aula Jiwa. Namun, para tetua menyatakan bahwa mereka belum melihat tanda-tanda keberadaan mereka, meskipun mereka yakin bahwa klan tersebut pasti akan muncul di saat yang tepat. Selain itu, ada rumor bahwa seorang individu kuat yang belum diketahui identitasnya telah membunuh banyak anggota klan 9 ular piton tanah. Hal ini semakin meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap kemungkinan ancaman yang akan mereka hadapi. Saat malam semakin larut, Xiaoyan berdiri di bawah cahaya bulan, membenamkan tekadnya untuk menyelamatkan gurunya dan membawa kembali Suner. Namun, dalam lamunannya, sosok Suner tiba-tiba muncul di hadapannya dan langsung memeluknya erat. Sebelum ia bisa memahami situasi, serangan tiba-tiba datang. Ratu Medusa muncul dengan tatapan penuh kecemburuan, membuat suasana menjadi semakin tegang. Suner yang melihat kehadiran Medusa menatap Xiaoyan dengan penuh pertanyaan, menuntut penjelasan darinya. Keringat dingin mengalir di tubuh Xiaoyan, tetapi sebelum ia sempat berbicara, seorang anak kecil tiba-tiba muncul dan memanggilnya, "Papa." Seketika, tekanan dingin dari semua wanita yang mengelilinginya semakin terasa. Xiaoyan merasa dadanya hampir meledak karena situasi yang begitu mendadak ini, namun, pada akhirnya, ia tersentak bangun dari tidurnya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Jantungnya masih berdegup kencang saat ia menyadari kenyataan.
Merasa ada sesuatu yang aneh, Xiaoyan keluar dari tendanya untuk menyelidiki keadaan sekitar. Di kejauhan, ia melihat seorang pria berjubah hitam sedang berbicara dengan Ziyan. Namun, yang membuatnya khawatir adalah ekspresi Ziyan yang terlihat seperti sedang terhipnotis. Dengan segera, Xiaoyan berteriak, membangunkan kesadaran Ziyan. Begitu sadar kembali, Ziyan langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerang orang misterius tersebut. Xiaoyan pun ikut menyerang dengan penuh kekuatan, tetapi pria itu berhasil menangkis serangan mereka dan dengan cepat melarikan diri. Tak lama kemudian, Xiao Yixian dan anggota lainnya datang setelah mendengar suara pertempuran. Xiaoyan mulai menganalisis kejadian itu dan menduga bahwa orang misterius tadi mungkin berasal dari klan 9 ular piton tanah dan telah mencapai tingkat Dozun. Namun, karena kurangnya bukti, masih sulit untuk mengidentifikasi identitas sebenarnya dari pria tersebut. Setelah kejadian ini, kelompok mereka semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan ancaman yang akan datang. Keesokan harinya, kelompok Xiaoyan bersama kekuatan-kekuatan lain berkumpul di lokasi portal masuk menuju reruntuhan kuno. Xiaoyan mengamati sekelilingnya, memperhatikan semua pihak yang hadir di sana. Begitu portal terbuka, beberapa kelompok dengan gegabah bergegas masuk tanpa menunggu segel terbuka sepenuhnya. Akibatnya, mereka langsung terbunuh oleh kekuatan segel tersebut. Setelah beberapa saat, segel terbuka sepenuhnya, dan Xiaoyan bersama timnya segera memasuki reruntuhan. Namun, begitu masuk, mereka langsung disambut dengan berbagai jebakan mematikan. Banyak praktisi yang tidak cukup berhati-hati tewas dalam sekejap. Meskipun begitu, kelompok Xiaoyan dan beberapa kekuatan besar lainnya berhasil melewati tantangan awal dengan lebih mudah berkat pengalaman dan kekuatan mereka yang unggul. Perjalanan di dalam reruntuhan kuno baru saja dimulai, namun bahaya yang mengintai di dalamnya masih belum terungkap sepenuhnya. Xiaoyan dan kelompoknya harus terus bertahan dan menghadapi tantangan yang semakin berat demi mencapai tujuan mereka. Bagaimana menurut kalian mengenai cerita kali ini? Jangan lupa subscribe untuk mengikuti pembahasan video selanjutnya dari kami.